Yang kedua adalah bagaimana akhlak kita ketika sebagai seorang penuntut ilmu. Bismillah. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang semoga Allah cintai dan semoga Allah rahmati dan insya Allah dicintai oleh Allah. Maka hari ini kita lanjutkan materi yang akan kita bahas dari kitab Ta'aruf dengan Ilmu untuk menjadikan kita paham bagaimana karakter ilmu yang seharusnya kita ambil di dalam kehidupan kita. Karena banyak di antara kita yang belum paham bagaimana ilmu yang seharusnya kita ambil untuk memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup pada zaman fitnah yang begitu pekat, yang kita kadang tidak pernah sadar ilmu yang begitu banyak berseliweran di dalam kehidupan kita, yang sungguh sangat kita itu susah membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batin. Dan Bapak Ibu tentunya tahu dan Bapak Ibu tentunya mengikuti dan banyak membaca bagaimana kajian-kajian ilmu yang justru tidak menampakkan kalimat-kalimat Allah yang dibacakan, tetapi justru banyak dentuman lagu, banyak joget yang disampaikan. Makanya jangan sampai kita tersesat ketika kita duduk di majelis ilmu, bukan perkara kalimat Allah yang dibahas, tetapi justru menonjolkan sifat-sifat keduniawian yang berhubungan dengan musik, yang berhubungan dengan joget, kalimat Allah yang dibalur dengan pentas hiburan, sehingga Sehingga keberkahan ilmu itu tidak ada di dalam kehidupan kita, sehingga melencengkan niat kita. Ketika kita hadir, bukan ilmu yang akan kita ambil, tetapi kemeriahan, kemegahan, keviralan yang akan kita dapatkan ketika kita salah dalam mengambil ilmu. Karena Karena ilmu itu penting di dalam kehidupan kita. Dan saya sudah sampaikan, kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita pada makan dan minum kita. Kita minum, makan sehari paling 3 kali, 4 kali. Tetapi ilmu itu kita butuhkan dalam setiap detik dan setiap tarikan nafas kita. Karena setiap aktivitas kita itu membutuhkan ilmu. Sungguh rugi orang yang beraktivitas di dalam kehidupannya tidak dibersamai dengan ilmu. Maka aktivitasnya akan menjadi aktivitas yang sia-sia. Tapi siapapun di dalam kehidupannya yang dibekali dengan ilmu, maka setiap gerakan dan setiap aktivitasnya itu menjadi ibadah dia di hadapan Allah. Makanya Bapak Ibu seringkali pernah mendengar kerja itu kan ibadah. Betul. Tetapi harus disertai dengan ilmu bagaimana bekerja itu akan menjadi ibadah. Bukankah melayani istri, melayani suami itu ibadah? Betul, tapi kan harus dengan ilmu. Semuanya itu harus didasari dengan ilmu yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai setiap aktivitas kita dari bangun kita sampai menutup mata kita kembali tidak didasari dengan ilmu sehingga menjadi aktivitas yang sia-sia. Dan tidaklah ilmu itu hadir untuk memberikan pemahaman di dalam kehidupan kita dari setiap aktivitas yang kita jalankan. Agar Agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Kan rugi Bapak Ibu. Kita belajar puluhan tahun dulu, kalau kita salah dalam menempatkan ilmu. Dulu waktu sekolah, berapa puluh tahun kita sekolah. Dari umur 6 tahun sampai umur 20 tahun itu udah 13 tahun kita belajar. Tapi kalau kita salah dulu dalam menempatkan niat, ketika kita dulu belajar, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali hanya urusan dunia. Kan kita sudah belajar surat Hud ayat 15-16 kan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi a'maluhum fiha wa hum fiha la yuqasun. Siapa orang yang meniatkan kehidupan dunianya hanya untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan berikan kehidupan dunia la yuqasun, tidak dikurangi. Kalau dulu sekolahnya hanya untuk mencari tempat bekerja yang baik, hanya untuk mendapatkan gaji, hanya untuk mendapatkan harta, maka Allah akan penuhi. Lalu kosun, tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Tetapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini ada ayat lanjutannya, ayat 16. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Inilah orang-orang di dalam kehidupan akhirat nanti tidak akan mendapatkan apapun illan nar, kecuali adalah balasannya adalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun.
sia-sia apa yang mereka kerjakan, batil atas apa yang mereka usahakan dulu ketika dunia. Maka yang menjadikan kita paham apa? Semua aktivitas kita kalau tidak didasari dengan ilmu, hanya diniatkan untuk urusan dunia, maka urusan dunianya yang Allah akan kasih, tetapi tidak mendapatkan apapun nanti dalam kehidupan akhirat kecuali adalah neraka. Itu kan yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak mendasari segala aktivitas kita itu dengan ilmu. Makanya tidak ada contoh yang terbaik kecuali adalah contoh yang kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita dari bangunnya sampai menutup matanya kembali. Agar apa? Setiap aktivitas yang kita jalani itu menjadi nilainya ibadah di hadapan Allah. Bangun tidur ada ilmunya yang sudah kita pelajari bersama. Bangun tidur, membuka mata kita. Kalau kita niatkan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi ibadah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita belajar bangunnya Rasulullah ketika membuka mata, tidak langsung turun dari tempat istirahatnya, merenung sebentar, mengusap wajahnya, menyeka matanya sebentar, kemudian mengangkat tangan, membaca 11 ayat dari ayat terakhir dari Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, sampai ayat yang ke-200-nya, kemudian baru bergegas menuju tempat wudhu dengan wudhu yang sebaik-baiknya, kemudian bermunajat kepada Allah, kemudian tidur lagi sebentar sampai menjelang subuh, kemudian bangun sholat subuh. Semuanya itu kan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah adalah apakah kita sebagai umat Rasulullah itu dengan detail, itu kan yang menjadi masalahnya. Karena setiap yang dicontohkan Rasulullah, kalau kita sebagai umatnya meniatkan setiap aktivitas kita, saya pengen mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap aktivitas kita didasarkan dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Setiap bangun kita, wudhu kita, sholat kita, ke masjid kita, melayani suami kita, masak kita, mengantarkan anak kita, semuanya akan menjadi nilai ibadah kita di hadapan Allah kalau semuanya diniatkan kalau didasarkan atas ilmu. Itulah yang menjadikan kita paham apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Al ilmu layak diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Ida soluhatnya tuh ketika niatnya itu benar. Ketika niatnya benar. Makanya itu yang menjadikan kita paham. Yang pertama yang akan kita bahas, akhlak kita sebagai penuntut ilmu adalah memfokuskan hati kita semata-mata meraih ridhonya Allah. Itu pertama. Jadi ketika kita duduk di majelis ilmu, Bapak Ibu, ketika kita belajar mencari ilmu, tidak ada yang kita niatkan. Adab kita dan akhlak kita sebagai seorang penuntut ilmu kecuali meniatkan niat kita ketika menuntut ilmu itu adalah tidak ada niat yang lain. Tidak ada niat yang lain. Kalau dulu kita pernah meniatkan ketika duduk di majelis ilmu dengan niat yang salah, segera perbarui niatnya. Kalau dulu kita duduk di majelis ilmu karena saya nggak enak sudah diajak teman saya berkali-kali, saya baru hadir hari ini, saya hadir, saya nggak enak. Akhirnya apa? Niat yang dihadirkan ketika duduk di majelis ilmu bukan untuk membebaskan kebodohan dia di hadapan Allah, tapi karena nggak enak sama temannya. Kalau kita sekarang sudah duduk di majelis ilmu, perbaharui niatnya. Kalau dulu ketika duduk di majelis ilmu, saya kan ibu rumah tangga, nggak ada kegiatan, maka ya ngisi kegiatannya ya ngaji, ikut Asmaul Husna. Kalau Senin sore itu nanti datang, waktunya datang. Kalau Senin pagi ya datang, Rabu pagi datang, Kamis datang lagi. Ya kan saya tidak ada kerjaan, saya hanya ibu rumah tangga, sehingga saya hanya mengisi waktu luang saja. Kalau dulu pernah hadir niatkan seperti itu, maka cepat terbaharui. Kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, karena belajar dan menuntut ilmu itu bukan mengisi waktu luang, bukan mengisi waktu luang, karena banyak di antara kita yang hari ini ngaji itu karena ngisi waktu luang saja. Ngaji itu bukan kebutuhan lagi, tapi apa? Ngisi waktu luang. Banyak di antara kita tanpa sadar dan
tanpa saya menyindir siapapun, mungkin juga itu terkena pada saya. Hari ini orang ngaji itu karena apa? Karena waktunya luang. Dulu ketika sibuk nggak sempat ngaji, sekarang kan waktunya luang. Ya udah saya ngaji. Dan itu harus kita perbarui dan harus kita perbaiki. Niat kita ketika duduk di majelis ilmu. Tidak ada niat yang harus kita niatkan ketika kita duduk di majelis ilmu kecuali apa? Mencari ridhonya Allah. Dan Allah sudah mengingatkan, dan ini saya ulang berkali-kali. Dan ulang berkali-kali hadisnya. Man ta'alamal ilma mimman yuttaghu bihi wajhullahu azza wa jalla. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia belajar tidak mengharapkan wajahnya Allah, la yusibuha min aradi minad dunya, yang harusnya dia niatkan untuk mencari wajahnya Allah, tapi dia niatkan untuk mencari kenikmatan dunia yang sedikit, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak mencium baunya surga. Bapak Ibu bayangkan, mencium baunya surga saja enggak, apalagi apa? Masuk dalam surga. Padahal surga itu sudah tercium 40.000 tahun perjalanan, bau wanginya. Mencium saja enggak. Makanya ini hadis yang menjadikan perhatian penuh di dalam kehidupan kita ketika sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika kita hadir Senin sore, hadir Senin pagi, Rabu pagi, Kamis sore, Sabtu pagi, Ahad pagi, tidak ada yang kita niatkan kecuali apa? Mencari ridhonya Allah. Tidak ada yang niat yang lain kecuali adalah mencari ridhonya Allah. Ya Allah, saya datang karena kebutuhan saya. Saya ingin membebaskan kebutuhan saya yang selama ini saya jalani. Ya Allah, saya datang pengen lebih paham terhadap agamamu. Ya Allah, saya datang untuk membebaskan saya dari api neraka. Ya Allah, saya datang untuk mempermudah jalan saya menuju surga. Niat-niat itu yang harus kita hadirkan tentang urusan akhirat kita, tentang ridhonya Allah. Jangan hadir karena apa? Ya Allah, saya hadir. Saya tidak enak sama teman saya. Ya Allah, saya hadir karena waktu saya lagi kosong. Karena waktu saya lagi tidak sibuk. Saya hadir di majelis ilmu. Bukan niat-niat itu yang harus kita hadirkan, tetapi niat yang harus kita hadirkan benar-benar adalah niat ketika kita mengharapkan wajahnya Allah. Kalau niat di selain itu yang kita tanam di dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali adalah balasannya dijauhkan dari surga. Itu penting banget. Kenapa sih kita harus membahas tentang atau kita itu begitu detail tentang masalah niat di dalam hati kita? Karena kita punya Rob yang sangat detail melihat hati kita. Kalau kita tidak punya Rob yang sangat detail melihat hati kita, tidak perlu kita menanam niat betul-betul. Karena kita punya Allah yang sangat melihat detail hati kita. Hati kita itu di spotlight, Bapak Ibu. Yang dilihat Allah dari kita itu apa sih? Yang dilihat oleh Allah dari kita itu adalah hati kita. Innallaha yang duruna ila suarikum, wala yang duruna ila fi ajsamikum, walakin yang duruna fi qulubikum. Allah nggak lihat wajahmu, Allah nggak lihat fisikmu, Allah nggak lihat hartamu, Allah nggak lihat penampilanmu, Allah nggak lihat jabatanmu. Tapi apa? Fi qulubikum, apa yang ada di dalam hatimu. Bapak Ibu tahu di spotlight itu, kalau Bapak Ibu naik ke panggung, kemudian lampunya dimatikan semua, nggak kelihatan, kemudian ada lampu dari belakang yang nyorot satu itu, itu namanya spotlight. Dan yang di spotlight sama Allah dari hambanya itu apa? Hatinya. Apa yang bertengger pada hatinya. Abu Bakar itu menjadi orang yang paling afdol, orang yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena puasanya. Man afdola Abi Bakari wala sholatihi wala siyamihi walakin faqara fi qalbihi, tapi apa yang bertengger di dalam hatinya. Manusia yang dilihat oleh Allah itu hatinya. Bagaimana tingkat hatinya, niatnya, ketakwaannya itu semuanya di dalam hatinya. Makanya kita penting banget memperhatikan tentang ini. Kan kita tidak mau rugi Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita duduk di majelis ilmu, tapi niat yang kita tanam di dalam ketika kita duduk di majelis ilmu itu salah. Maka tidak akan ada keberkahan ketika kita salah dalam menempatkan niat kita. Makanya
tidak perlu tidak perlu kaget kalau banyak orang yang duduk di majelis ilmu, tapi justru keluar dari majelis ilmu kata-katanya lebih kasar. Orang yang duduk di majelis ilmu, ketika keluar dari majelis ilmu, justru dia mudah menyesatkan orang lain. Perkataannya menyesatkan orang lain. Karena apa? Saya yakin yang diniatkan di dalam hatinya itu tidak mencari wajahnya Allah. Yang dicari hanya kenikmatan tentang masalah dunia, popularitas, pengen dianggap lebih berilmu, pengen dianggap lebih paham daripada yang lain. Sehingga apa? Ketika dia keluar dari majelis ilmu, bukan kebaikan dan bukan keberkahan yang dia dapat, tapi justru apa? Lisannya itu tajam kepada orang yang beriman. Lisannya itu mudah menjatuhkan kehormatan orang beriman. Lisannya itu lebih kasar. Bahkan sama orang tuanya nadanya lebih tinggi. Banyak nggak, Bu? Banyak hari ini. Orang yang duduk di majelis ilmu ketika keluar bertemu dengan orang tuanya, justru apa? Nadanya itu lebih tinggi dari orang tuanya. Dia menganggap orang tuanya itu bodoh. Allah, Bapak nggak ngerti apa-apa, nggak pernah ngaji. Saya yang sudah ngaji. Berapa banyak? Banyak tuh hari ini. Karena apa? Ketika dia duduk di majelis ilmu, dia tidak menjaga niatnya untuk mencari wajahnya Allah. Sehingga apa? Ketika dia keluar dari majelis ilmu, bukan kelembutan, bukan kebaikan, bukan keberkahan, tapi justru tinggi hati. Justru apa? Omongannya kasar, omongannya banyak menyesatkan, banyak menyakiti orang lain, bahkan kepada orang tua. Ini kisahnya Pak Bapak. Kisahnya ada orang tua, ada orang ikhwan Bapak Ibu, yang ketika dia sudah ngaji bertahun-tahun, kemudian dia mau menikah. Dia mau menikah. Ketika dia mau menikah, dia dadakan ngomong sama orang tuanya. Nanti pernikahannya dipisah ya antara ikhwan dan akhwat. Karena orang tuanya adalah orang yang belum tersentuh dengan haji, belum tersentuh dengan ini, dan kebudayaannya yang masih campur ketika hajatan, maka disampaikan, lu nggak bisa gitu nggak bisa gitu. Kalau gitu ngomongnya harus jauh-jauh hari. Ini sudah tinggal 1 minggu lagi, sudah nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya sang anak menceramahi orang tuanya. Sang anak jengkel kepada orang tuanya dan menggunakan nada yang lebih kasar. Akhirnya dia datang kepada kepada guru yang dia ambil ilmunya. Apakah gurunya itu menyalahkan orang tuanya? Enggak. Justru ditanya, kamu sudah ngaji berapa lama? Sudah 15 tahun, Ustaz. Terus kamu mau nikahnya kapan? Mau nikahnya ya seminggu lagi. Terus kamu sudah ngomong sama orang tuamu itu berapa lama? Baru kemarin. Terus kalau kayak gitu yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah orang tuamu atau yang salah kamu? Kamu sudah ngaji 15 tahun. Tapi ketika kamu mau menikah, kamu tidak mengkomunikasikan jauh-jauh hari, dan kamu baru mengkomunikasikan mendadak, dan kamu pengen paksakan seperti apa yang ada di pikiran kamu. Dan justru kamu hari ini bertengkar sama orang tuamu. Dia datang ke ustadznya untuk mendapatkan pembelaan, justru apa? Dia datang ke ustadznya untuk mendapatkan pencerahan, justru menjadi orang yang paling disalahkan dari ilmunya. Karena apa? Karena ilmu tidak menjadikan dia lebih dewasa dan kata-katanya tidak menjadikan dia lebih bijak. Apalagi kepada orang tuanya. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika dia duduk di majelis ilmu, maka tidak ada yang dia niatkan kecuali adalah hanya tentang urusan dunia. Dia tidak meniatkan ketika dia duduk di majelismu adalah untuk mengharapkan wajahnya Allah, untuk mengharapkan pahala dari Allah. Semoga Allah merahmati beliau, Allah menjadikan kebaikan bagi beliau, dan Allah segera meluruskan kehidupan beliau. Ini hanya saya ambil contoh saja Bapak Ibu. Makanya itu yang kita khawatirkan. Yang ketika kita duduk di majelis ilmu sudah berpuluh-puluh tahun atau sudah bertahun-tahun, tapi tidak ada kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita karena kita salah dalam menanam niat di dalam kehidupan ilmu kita. Itu yang kita khawatirkan.
Dan yang paling kita khawatirkan apa, Bu? Yang paling kita khawatirkan balasan dari salahnya niat kita ketika kita menuntut ilmu adalah kehidupan neraka. Kehidupan neraka. Sudah sering kan saya sampaikan, siapa orang yang pertama kali mencicipi api neraka? Orang yang berbuat dosa? Tidak. Orang yang berzina? Tidak. Orang yang minum khamr? Tidak. Orang yang membunuh? Tidak. Innama awalan nasi yulto yaumal qiyamati salah satu. Orang yang pertama kali mencicipi api neraka ada tiga. Salah satunya apa? Man ta'alamal ilma wa alamahu wa qara'atil Qur'an. Orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang membaca Quran, tapi mereka salah dalam menempatkan niat mereka. Ketika mereka belajar, tidak ada yang mereka niatkan kecuali hanya keinginan dunia. Orang yang belajar mengajarkan ilmu Al-Quran, tidak ada yang dia niatkan kecuali hanya kenikmatan dunia. Orang yang membaca Quran, kelihatan bagus, bacaannya tidak diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, tapi hanya diniatkan agar dia dianggap orang yang alim, orang yang pintar baca Quran, orang yang pintar belajar Quran, orang yang pintar mengajarkan Quran. Dan itu menjadi perhatian buat kita seorang penuntut ilmu. Tidak ada perkara yang harus kita tata pertama kecuali adalah niat yang kita tanam di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita rugi berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun kita duduk di majelis ilmu, tapi niat yang kita tanam di dalam ketika kita duduk di majelis ilmu salah. Tidak mengharapkan wajahnya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Dan siapapun yang hari ini yang sudah belajar, maka kita perlu tata niat. Bukan karena ngisi waktu kosong. Bukan karena tidak enak sama temannya. Bukan karena saya sudah lama tidak ngaji. Saya sudah tidak ada kegiatan di akhir-akhir usia saya. Bukan. Tetapi niatkan benar-benar mengharapkan wajahnya Allah. Niatkan, ya Allah, saya ingin menghapus dosa-dosa saya dulu atas kebodohan saya. Maka saya duduk di majelis ini. Ya Allah, tidak ada yang lain saya harapkan kecuali apa? Jalan saya menuju surga lebih cepat dengan ilmu. Ya Allah, ketika saya duduk di majelis ilmu, saya ingin membebaskan kebodohan saya terhadap agama yang lama sekali tidak saya pahami. Ya Allah, ketika saya datang duduk di majelis ilmu, tidak ada yang lain yang saya tanam kecuali apa? Kecuali saya ingin dimudahkan jalan saya menuju surga. Dan niat-niat seperti itu yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu. Maka itu yang menjadikan kita paham, Bapak Ibu. Dan kebaikan itu tergantung bagaimana kesungguhan niat kita. Kesungguhan niat kita. Berapa banyak Bapak Ibu orang yang duduk di majelis ilmu ketika keluar outputnya berbeda. Padahal yang menyampaikan materi sama, ustadznya sama, tempatnya sama. Tetapi kenapa ketika keluar dari majelis ilmu outputnya itu berbeda? Pemahamannya berbeda, kebaikan yang diberikannya berbeda, semuanya pasti akan kembali dari niat pertama yang dia tanam di dalam kehidupan hatinya. Benar nggak? Benar? Yang ngomong sama, asatidnya sama, materinya sama, tempatnya sama. Tapi kenapa output dan keluarnya itu beda-beda? Ada yang difahamkan, paham betul. Ada yang keluar dari majelis yang diomongkan tadi apa nggak nyantol sama sekali. Ada yang ketika keluar justru apa? Lisannya lebih tajam. Lisannya banyak menyakiti. Ada yang keluar berbeda-beda penafsiran dan pemahaman. Kenapa outputnya bisa berbeda? Materinya sama, tempatnya sama. Dan yang saya yakini adalah ketika niat mereka ditanam, ketika ditanam duduk di majelis ilmu bukan mengharapkan wajahnya Allah dan keridhaan dari Allah. Pasti ada niat yang lain yang mereka tanam di dalam hati mereka. Makanya itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu dan perlu menjadi perhatian pertama. Kenapa nilai ini atau angka ini, niat ini ditempatkan di yang pertama? Ditempatkan di pertama ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu. Karena tidak ada yang Allah lihat yang pertama dari seorang manusia, dari seorang hamba kecuali adalah apa yang bertengger di dalam hatinya. Ini yang menjadikan kita paham. Perkara niat itu penting. Makanya ini sudah kita pelajari di lebih detail lagi di kitab Tazkiyatun Nafs yang kemarin.
Makanya setiap rangkaian ibadah kita, Bu, kalau Bapak Ibu baca fikih atau baca rangkaian ibadah, mau wudhu, mau sholat, mau haji, mau zakat, mau apapun, yang pertama ditulis apa, Bu? Nomor satu. Ini niat. Wudhu pertama niat. Sholat pertama niatnya. Mau haji pertama yang ditulis niatnya. Nggak ada yang lain kecuali akhlaknya. Karena semua tergantung dari niatnya. Dan Bapak Ibu tentunya sudah hafal kan hadisnya? Innamal a'malu bin niyat. Faman kanat hijratuhu 'ala Allahi wa rasulihi fa hijratuhu 'ala Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu 'ala dunya la yusibuha man hajara 'alaihi. Siapa, semua amal tergantung bagaimana niatnya. Orang yang meniatkan di dalam kehidupannya, baik itu belajar, baik itu beribadah, semuanya karena Allah dan Rasulnya, maka akan dia dapati Allah dan Rasulnya. Tapi siapapun yang belajar hanya untuk menambahkan kenikmatan dunia, maka Allah akan berikan sesuai dengan yang dia inginkan. Dia belajar pengen dihargai orang lain, maka itu yang akan diberikan oleh Allah. Dia belajar pengen kenikmatan dunia dari harta, dia ngajar pengen dikayakan, maka akan dikayakan sama Allah. Dia ngajar pengen menjadi tenar, pengen menjadi viral, maka akan ditenarkan dan diviralkan sama Allah. Tapi siapapun yang niatnya hanya tujuannya hanya akhirat, maka akhiratnya yang akan dia dapat. Allah dan Rasulnya yang akan dia dapat. Yang unik dari hadis ini, Bapak Ibu, ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, faman kanat hijratuhu 'ala Allahi wa Rasul, maka Rasulullah itu mengulang hijratuhu 'ala Allahi wa Rasul. Rasulullah itu mengulang Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan niatnya untuk dunia, la yusibuha aradin minat dunia, maka di ujung hadis ini Rasul tidak mau mengulang kata dunia. Tapi hanya ditunjuk fahijratuhu alaih, tidak mengulang dunia dan yusibuha, dunia dan perhiasan. Tapi Rasulullah hanya mengatakan, ya kamu akan dapatnya itu. Kalau kamu niatnya untuk Allah dan Rasul, Rasul mengulang lagi, kamu akan dapati Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu niatnya hanya untuk dunia, ya kamu dapatnya itu. Rasulullah nggak mau mengulang kata dunia itu dua kali. Dari hadis. Ini adalah hadis arba'in nomor 1. Di dalam hadis arba'in pun, maka ditempatkan niat itu yang nomor 1. Innamal a'malu bin. Itulah yang menjadikan kita paham. Sebagai seorang penuntut ilmu, yang pertama harus kita tanam dan terus harus kita perbarui dan harus kita garis merahi di dalam kehidupan kita adalah perkara niat yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita. Agar Allah memberikan keberkahan dan Allah menuntun jalan kebaikan dari setiap ilmu yang kita pelajari, agar ilmu yang kita pelajari membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah menuntun kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kalau yang kita kehendaki belum tentu baik di mata Allah, tapi yang Allah kehendaki pasti baik di mata kita. Itulah yang menjadikan kita paham. Poin yang pertama, saya cukupkan sekian. Kita bahas dulu. Poin yang pertama, akhlak kita sebagai penuntut ilmu adalah memfokuskan hati dan meniatkan hati semata-mata mencapai atau meraih ridhonya Allah. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan dari poin yang pertama. Dari sekian lama kita absen, mungkin hampir 1 bulannya kita absen di Senin dan Kamis.